Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya kepada siswa di ruang kelas. Adapun cara untuk memilih metode yang tepat dengan pertimbangan karakter sosial, emosional, fisikal, mental, dan karakteristik lainnya, yaitu yang pertama, kalian harus mengetahui karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pembelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran yang bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua, ketersediaannya sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan apabila penunjang dari metode tersebut tidak tersedia. Lalu yang ketiga, ada kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah perdesaan dengan kemampuan siswa di sekolah perkotaan itu sangat berbeda. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang tepat. Menggunakan metode resitasi atau tugas misalnya bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu yang disediakan itu sedikit, maka guru akan memilih metode yang sederhana seperti ceramah, tanya jawab, diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Menurut saya, tidak ada satupun metode pembelajaran yang bagus kecuali sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Fase keterampilan motorik yang pertama. Fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Yang pertama, hubungan gerak. Yang kedua, luas gerak. Yang ketiga, kelancaran gerak atau aliran gerak. Yang keempat, kecepatan gerak. Yang kelima, ketepatan dan bayangan gerakan. Yang terakhir, program gerak. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda-beda yang disebabkan antara lain perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki, perbedaan usia, perbedaan pengalaman gerak, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kognitif, frekuensi latihan, dan sebagainya. Fase belajar keterampilan motorik olahraga tingkat kedua. Fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerak yang dilakukan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua yaitu struktur dasar gerak, irama gerak, hubungan gerak, luas gerak, kelancaran gerak, kecepatan gerak, ketepatan dan konstan gerak, bayangan, dan program gerak. Fase belajar keterampilan motorik yang ketiga. Fase belajar tingkat ketiga dapat digambarkan sebagai berikut. Kemampuan prestasi seseorang yang berada dalam fase belajar tingkat ketiga
Lebih stabil dan kestabilan prestasi tersebut dapat dilakukan dengan konstan. Walaupun di bawah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerak yang dipersulit, terbentuknya kemampuan automatisasi bayangan dan konstruksi bayangan gerak, irama gerak, kecepatan gerak. Menurut saya, jika saya akan mengajar sebagai guru PJOK di sebuah sekolah yang sangat minim paraganya, dan saya besok harus mengajarkan teknik dasar melempar bola kasti pada anak kelas 2 SD, saya akan mengajarkan terlebih dahulu materi tentang teknik dasar melempar bola itu seperti apa kepada anak-anak. Lalu saya akan praktikkan langsung atau diilustrasikan melempar bola itu seperti apa kepada anak-anak tersebut agar mereka nanti dapat gambaran bahwasannya melempar bola yang baik itu seperti itu. Nah, lalu ketika sudah anak-anak mengerti dan memahami, langsung ke praktiknya. Apabila bola di dalam sekolah itu hanya memiliki 2 bola, nah kita bisa bergilir untuk memanggil anak-anak, lalu diajarkan langsung untuk melempar bola yang benar itu seperti apa. Jadi sesuai absen. Kalau satu kelas itu anaknya ada 34, dibagi 2, lalu satu anak itu diberi waktu 3 menit. Menurut saya itu cukup untuk anak-anak belajar tentang cara melempar bola kasti yang baik dan benar. Ketika saya akan mengajarkan di lapangan, tetapi kondisi lapangannya sedang hujan deras, dan saya mengajar materi tentang lari jarak pendek, saya akan tetap mengajarkan anak-anak, tetapi mungkin hanya materinya terlebih dahulu saja, seperti mengajarkan anak-anak bagaimana caranya start jongkok, lalu bagaimana start jongkok itu posisinya seperti apa, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, lalu yang kedua cara berlarinya itu seperti apa. Dan sebelum berlari, kalian harus terlebih dahulu pemanasan agar tidak kram, dan bisa juga misalnya panggil beberapa anak untuk maju ke depan kelas melakukan start jongkok, dan teman-teman lainnya memperhatikan temannya yang sedang praktik di depan kelas. Jadi ketika nanti praktik langsung di lapangan, anak-anak langsung bisa memahami cara-cara untuk lari jarak pendek tersebut.